Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Supriyadin. Kali ini kita akan membahas mengenai jurnal yang ditulis oleh Ilvi Nurdiana MSI. Dia adalah salah satu dosen Fakultas Ekonomi UIN Malang yang menulis jurnal perihal Islam dan perempuan di ranah politik. Jadi di dalam jurnal ini membahas bagaimana peran wanita atau peran wanita dalam dunia politik dan bagaimana pandangan Islam terhadap wanita ketika berada di ranah politik. Jurnal ini ditulis dengan tujuan bahwa ingin mematahkan sedikit argumen-argumen para orang-orang yang masih memiliki sikap patriarki di dalam tubuhnya, terutama masyarakat yang menganggap bahwa seorang pemimpin itu haruslah seolah-olah bahwa laki-laki karena laki-laki lebih tangguh dan lebih dari sebagainya, sedangkan perempuan adalah makhluk yang lemah dan tidak pantas menjadi pemimpin. Jadi di dalam jurnal ini menjelaskan bahwa bagaimana pandangan-pandangan masyarakat ketika melihat perempuan itu maju dalam politik ingin menjadi seorang pemimpin. Jadi di dalam pembahasan jurnal ini membahas pertama yaitu masalah politik dan kepemimpinan perempuan. Di dalam pembahasan ini membahas mengenai bagaimana pada saat-saat Pilpres waktu 2014 itu ada salah satu pondok pesantren di tanah Jawa yang mengeluarkan dalil bahwa diharamkannya seorang wanita itu untuk menjadi seorang pemimpin, atau diharamkannya seorang wanita itu mencalonkan diri menjadi seorang pemimpin. Lantas hal ini kan yang menjadi problematika waktu itu kan begitu. Pada dasarnya dalam masyarakat patriarki itu menganggap bahwa kepemimpinan itu selalu diidentikan dengan laki-laki. Perempuan tidak berhak menjabat sebagai seorang pemimpin, apalagi menjadi seorang presiden. Sebuah kepemimpinan tertinggi di sebuah negara sebenarnya efektivitasnya pemimpin bukan diidentikan oleh jenis kelamin, tapi bagaimana dia dalam memimpin, bagaimana elektabilitasnya dalam memimpin, bagaimana suatu konsistensi yang diberikan seorang pemimpin itu kepada konsistensi seorang pemimpin itu dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam peraturan-peraturan. Artinya bahwa di sini seorang pemimpin itu bukanlah dilihat dari jenis kelaminnya, tapi dilihat bagaimana dia mengeluarkan ide-ide atau kebijakan-kebijakan itu yang berdampak positif kepada masyarakat. Artinya percumalah dia seorang laki-laki kalau dia tidak mampu menentukan kebijakan yang baik untuk masyarakat. Karena inti dari seorang pemimpin kan bagaimana mensejahterakan masyarakat. Itu. Jadi kesuksesan suatu organisasi atau suatu ranah pemerintahan itu akan sangat ditentukan pada peran pemimpin dalam mengolah sumber daya organisasi secara optimal dan dapat menjalani relasi yang baik dan berkualitas dengan semua kalangan, tidak peduli dia itu laki-laki ataupun perempuan. Dalam artian bahwa dalam pembahasan ini membahas bahwa jenis kelamin itu bukanlah suatu batasan untuk menjadi seorang pemimpin. Dalam artian bahwa laki-laki ataupun perempuan sangat diperbolehkan untuk menjadi seorang pemimpin selama dia mampu untuk berperilaku bijak, mampu untuk mengeluarkan suatu aturan-aturan yang berpihak kepada masyarakat, artinya mampu untuk adil lah, kurang lebihnya begitu. Dan bagian berikutnya dalam jurnal ini membahas mengenai pandangan Islam terhadap kepemimpinan perempuan. Jadi di dalam Islam terkadang di dalam komunitas Islam ya, mereka menggunakan dalil-dalil Al-Quran, menggunakan dalil-dalil hadis itu untuk mempertahankan sikap patriarki yang ada dalam dirinya, melarang perempuan tidak boleh beginilah, tidak boleh beginilah. Padahal di dalam Islam sendiri pada zaman Rasulullah itu selama perempuan itu bertindak di dalam ranahnya atau di ranah koridornya, sangat diperbolehkan untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Dalam artian wanita itu diperbolehkan untuk berpolitik, tapi ada batasan-batasan khusus yang dibuat begitu. Jadi dalam pembahasan ini Nurdiana membahas dalam jurnalnya, dia mencoba menggagas bahwa kebanyakan dalil-dalil dari Al-Quran itu dipergunakan, dalil-dalil Al-Quran dan hadis itu banyak dipergunakan untuk mematahkan kaum perempuan, terutama di ranah politik. Jadi terutama Nurdiana memasukkan juga gagasan dari Fatimah Marnisi, karena kita tahu bukan bahwa Fatimah Marnisi itu adalah salah satu kaum penggerak feminis yang dari wilayah Timur Tengah. Jadi dia mengatakan bahwa
terkadang dalil agama itu selalu dipergunakan untuk membunuh sikap kreatif yang ada dalam diri wanita. Pertama, wanita ingin masuk dunia politik, tetapi dikeluarkan dalil-dalil bahwa tidak boleh berbaur dengan orang-orang banyak. Kemudian jika perempuan ingin menjadi wanita karir, dikeluarkan pula hadis-hadis yang berkaitan dengan hal itu, yang pada dasarnya sebenarnya hadis yang dikeluarkan untuk mematahkan kaum perempuan itu bukanlah tempatnya di situ. Jadi kalau dalam ilmu hadis kan kita akan mempelajari mengenai bagaimana mengenai ilmu hadis, asbabun nuzulnya, kenapa hadis itu diturunkan, dan bagaimana sejarahnya ketika hadis itu diturunkan. Tapi ketika zaman sekarang, karena memang pergulatan politik sekarang, terutama di Indonesia sendiri, kita bisa lihat kan bagaimana para politisi seringkali menggunakan politik identitas untuk meraih kemenangan, terutama masalah-masalah dalil-dalil ini yang disalah tempatkan. Kesimpulannya bahwa keterlibatan perempuan di ranah politik merupakan cerminan implementasi dari demokrasi yang diajarkan oleh Islam. Pemberian kesempatan terlibat dalam urusan politik akan memberi manfaat besar bagi terciptanya keadilan dan kesejahteraan di semua orang. Kehadiran perempuan diharapkan mampu merumuskan kebijakan-kebijakan negara yang dapat memberdayakan berjuta-juta kaum, menghapus kultural diskriminatif, persoalan tinggal bagaimana menciptakan konstruksi sosial yang menghargai perempuan terhadap kaum laki-laki dan juga perempuan itu sendiri. Jadi di dalam pembahasan ini bahwa yang diharapkan dari penulis bahwa bagaimana seorang lelaki itu meniadakan sikap patriarki di dalam dirinya dengan cara menghargai kemampuan wanita dalam segala hal, pertama ya dalam ranah politik, ekonomi, begitu, sosial, budaya, begitu. Jadi perempuan memiliki kapasitas begitu untuk berdiri sejajar dengan kaum laki-laki. Bagi saya sendiri, saya sangat setuju dengan jurnal yang ditulis oleh salah satu dosen UIN Malang. Karena bagi saya memang apalagi di zaman era modern sekarang, bahwa tidak ada lagi batasan untuk berkreasi, terutama dari kalangan perempuan. Di situ saya sangat setuju selama perempuan itu bertindak masih di ranah koridor-koridornya masing-masing, dalam artian bahwa perempuan itu terserah berpolitik atau menjadi wanita karir atau bergelut dalam dunia bisnismen ataupun dalam kultural dan budaya dan sebagainya, selama dia masih memegang teguh di dalam pemikiran dalam hatinya bahwa kodratnya dia itu adalah perempuan gitu. Selama dia masih berada dalam koridornya, maka sangat sah-sah saja ketika seorang perempuan masuk di ranah politik dan sebagainya. Kita ambil contoh seperti dan saya sendiri ya menganggap bahwa kecenderungan seorang wanita itu sangat minim untuk membuat suatu kesalahan atau suatu pemikiran-pemikiran jahat. Tapi kalau seorang laki-laki sangat maksimal gitu untuk melakukan suatu tindakan kejahatan gitu. Jadi seorang pemimpin, saya sendiri ya, kalau seandainya diberikan pilihan antara seorang pemimpin perempuan dan seorang pemimpin laki-laki, maka saya lebih berpihak kepada seorang pemimpin perempuan gitu. Contoh halnya kita bisa lihat contoh bagaimana Ibu Risma memimpin Surabaya gitu. Dulu ketika para anggota DPR yang di Surabaya ingin membangun jalan tol di atas lingkaran kota Surabaya, itu Risma sendiri yang menggugat hal itu, karena dia beranggapan bahwa ini jalan dibuat untuk masyarakat, tapi ketika nanti masyarakat menikmati ini maka masyarakat harus membayarnya. Dan Ibu Risma dengan bijak mengatakan bahwa saya tidak mau membangun suatu infrastruktur yang mengharuskan masyarakat saya itu membayar gitu. Dan kemudian bagaimana elektabilitas Risma, walaupun dia seorang perempuan tapi dia itu mampu tegas begitu, bijak dalam menentukan pilihan, sehingga sampai sekarang dia diangkat sebagai menteri sekarang dia ada istana. Oke, jadi pendapatku sendiri saya sangat setuju dengan apa yang dituliskan dalam jurnal ini, karena perempuan sekarang itu harus bangkit. Mungkin dulu perempuan itu sangat dimarginalkan, tapi sekarang bukan lagi. Sekarang sudah zaman era modern, segala sesuatunya itu harus berubah. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.